Kalau mau tumornya hilang, bebas kanker, jangan pernah lepas. Baik, Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kolbu tadi, maka kolbu kita, ya, sebelum kita masuk ke fisik ya, kolbu kita makanannya adalah tidak makan. Nutrisi kolbu kita adalah tidak makan atau puasa. Untuk kolbu puasa jauh lebih baik. Ya, untuk kolbu puasa jauh lebih baik. Maka mulai sekarang kalau mau fisiknya sehat, kurangilah makan. Ya. Seperti itu. Kalau Anda, kita, teman sekalian, diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pilih makan. Saya pun pilih makan, ya. Mana makan itu memenuhi hawa nafsu kan? Maka malaikat tidak diberikan nafsu sehingga mereka nggak makan. Oke? Karena Allah Maha tahu bahwa kita sukanya makan, lebih kalau disuruh nggak makan, nggak mau, maka Allah wajibkan untuk tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Lihat bagaimana SOP buku manual yang kita itu. Allah wajibkan supaya manusia itu menjaga hatinya, menjaga imannya, menjaga fisiknya dengan cara diwajibin. Dan kalau Anda baca dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum itu maksudnya apa? Puasa itu syariatnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu. Karena apa? Karena manusia kita, sejak nama Nabi Adam, sama prototipenya, atau mungkin badan kita tuh sama, cuman beda di ukuran dengan Nabi Adam. Nabi Adam tingginya 27 meter, kita 2 meter udah tinggi banget. Oke? Maka bagaimana cara membuat badan itu sehat? Salah satunya adalah toolsnya adalah berpuasa. Allah berikan puasa, wajib 30 hari selama Ramadan, puasa, stop makan. Tapi sayangnya di negeri ini kita justru malah Ramadan inflasi kita paling tinggi. Betul? Ibu bapaknya sibuk makan apa, sahur apa, buka apa, sibuk buka bersama dengan siapa, tapi Al-Quran 1 juz pun tidak terbaca satu hari. Betul? Betul. Padahal Ramadan tuh dijadikan Allah bulan untuk memperbanyak ibadah, bukan makan. Allah kasih selesai Ramadan, teman sekalian. Selesai Ramadan Allah kasih lagi 6 hari Syawal. Lihat. 6 hari Syawal itu teman sekalian diberikan waktu lagi untuk benar-benar bersih-bersih badan. Gak dipakai juga. Allah kasih lagi setelah 6 hari Syawal Allah kasih lagi. Namanya apa? Puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Lalu Allah kasih lagi puasa Ayyamul Bid. 3 hari sebulan. Lihat, ada ada SOP yang sangat jelas di situ. Saya baca buku ini judulnya The Longevity Solution, ya, yang mengarang 2 dokter Amerika. Mereka ini menterapi pasien-pasiennya mereka dengan apa? Dengan puasa. Dan puasanya apa? Puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Harusnya orang ini kalau kenal Islam, masuk Islam. Karena Nabi sudah sampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Bayangkan saudara sekalian, SOP udah jelas banget. Ini yang bahasa saya itu software. Manusia untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah, maka dia harus sehat. Tidak mungkin manusia itu bisa menjalankan atau beribadah kalau nggak sehat. Maka Allah ciptakan apa? Sarana prasarananya. Ada tanda kutip softwarenya, ada hardwarenya. Softwarenya apa? Tadi. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Dan kalau kamu tahu puasa itu lebih baik untukmu, kata Allah. Artinya apa? Nabi SAW contohkan kepada kita. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Oh, pertanyaan. Saya kira mobil mau dipindahin. Nabi ajarkan kepada kita. Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah kenyang. Nabi nggak pernah kenyang. Ubannya Nabi kita alaihissalam ketika meninggal 3 lembar. Uban itu tanda oksidasi, tanda penuaan. Kenapa? Makan beliau tidak berlebihan, bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu ternyata dalam sebulan beliau hanya makan kurma
dan minum air. Dan ini detoksifikasi yang terbaik. Kalau Anda baca feed saya tadi pagi, memang iya. Bahkan kemarin saya dapatkan ada seorang yang mengabarkan ke saya, dia bilang tumornya hilang setelah dia menerapkan hanya makan kurma dan minum air putih. Lihat, Nabi kita tuh manusia yang paripurna. Saya, Pak Suryadi, ya teman-teman dokter ini sekolah dokter. Pertanyaannya, ada role modelnya nggak? Ada orang yang bisa dijadikan contoh nggak? Yang sehatnya paripurna? Nggak ada. Nabi sangat paripurna, nggak pernah sakit. Sakitnya pun cuma 2 kali. Ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan daging kambing, dan ketika beliau meninggal. Itu aja sakit yang berat, lain nggak ada. Artinya apa? Kalau kita sekarang banyak penyakit, sakit-sakitan, banyak keluhan, artinya ada hal-hal dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang kita langgar. Itu aja. Pasti kita langgar. Maka dibekasi Allah softwarenya. Tadi kita bicara tentang software pertama. Software pertama itu namanya puasa. Maka mulai sekarang teman sekalian, kalau Anda mau sehat, jangan biasakan banyak-banyak makan. Dan makan yang terbaik adalah di waktu matahari masih terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu makan paling baik. Maka Nabi mencontohkan apa? Rasulullah SAW ketika ba'da isya, beliau tidak makan, tidur. Itu contohnya begitu. Nanti malam kita lihat, apakah Anda masih makan. Ya. Nabi itu seperti, pola makan Nabi itu sederhana sekali, sangat sederhana. Ya, nggak banyak kayak kita zaman sekarang yang inilah itu segala macam. Ya, ada makanan beliau makan, nggak ada makanan ya puasa. Selesai, seperti itu aja sebenarnya. Oke? Itu tools yang pertama. Kita lihat lagi, kolbu itu bisa disehatkan dengan puasa. Maka salah satu yang sering saya sampaikan bahwa kita tidak akan bisa merasakan dekatnya diri kita dengan Allah, bisa tergetar hati kita, bisa berlinangan air mata dalam keadaan perut kenyang. Nggak bisa. Maka kata kuncinya apa mulai sekarang? Jangan makan untuk kenyang, tapi makanlah untuk memenuhi hak tubuh kita. Dengan hak itu kita bisa beribadah kepada Allah itu. Jangan makan untuk kenyang. Dan Nabi kasih clue-nya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Kata Allah apa? Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan kalian, tapi jangan berlebihan. Jadi mulai sekarang jangan makan sampai kenyang. Stop makan. Kenapa? Kalau sampai kenyang, maka iman kita bisa lemah, kata ulama. Ya, seperti itu. Itu tools yang pertama, puasa. Tools atau software yang kedua, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lagi sakit, apapun sakitnya, ambil air wudhu ya, lalu sholatlah 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah, aku zolim dengan diriku, aku zolim dengan makananku selama ini. Maka beri aku petunjuk ya Rob, apa tumbuhan atau produk yang kau ciptakan di atas tanahmu ini ya Allah yang bisa mengobati, menyembuhkan penyakitku dengan izinmu dengan sangat mudah. Orang lupa sering doa kayak begitu. Betul? Ketika sakit yang dicari siapa? Dokter, rumah sakit, herbalis. Dia lupa ada Tuhan yang menyembuhkannya dia. Pertanyaannya, apakah dengan ketika kita makan sesuatu itu Allah sembuhkan? Allah kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini akidah kayak begitu. Mau Allah sembuhkan silakan, itu kehendak Allah. Mau Allah belum sembuhkan silakan. Maka kan sabar. Lagi ada penyakit sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun makan yang nggak sehat. Tanya dokter, herbal apa yang cepat mengobati penyakit saya? Mana bisa cepat? Badan sudah penuh dengan sampah. Gitu loh. Sabar sedikit. Ya. Ista'ini bis-sabri was-shalah. Oke? Nabi SAW mencontohkan seperti itu mas sekalian. Nabi ketika beliau ada masalah yang beliau kerjakan pertama kali apa? Beliau berwudu dan sholat 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah. Bahkan dengan air kayak begini, kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa. Lupa dengan surat Asy-Syu'ara. Allah bilang apa? Fa'iza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan. Bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu.
Orang-orang ikhlas meminta kepada Allah, sebagaimana seorang nabi pernah sakit lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit, maka Allah wahyukan kepada nabi tadi, minum tumbuhan ini segala macam dan dia sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika dia sakit lagi, dia lupa doa, sakit yang sama, dia makan obat yang sama, Allah tidak sembuhkan. Itu dahsyatnya doa. Maka jangan, kalau bahasa itu jangan songong di hadapan Allah. Teorinya kita, kehebatan kita, ilmu kita, kalau Allah belum berkehendak nggak bisa. Yang Allah butuhkan adalah hamba-hambanya yang ikhlas. Ikhlas apa? Fafirru ilallah. Maka orang yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat duha, dan rajin baca Quran tidak akan mungkin kena penyakit degeneratif. Nggak mungkin. Kenapa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Kita bicara tentang madu. Sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa. Tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ada penelitian, baca penelitian tentang dahsyatnya sholat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang. Dan bahkan, kalau boleh saya katakan, kalau Anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud. Wallahi. Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang dokter. Dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu sama beliau disuruh baca Quran dan berzikir. Yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal coba. Itu dahsyat Al-Quran. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran? Wallahualam kita nggak tahu apa, tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi mungkin, dari yang tidak halal yang masuk, dari behaviornya, dari adab dia segala macam, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah demam suatu hari. Diceritakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? Dia bacakan Al-Fatihah ke badannya, dia usapkan dengan Al-Fatihah tadi, dan seketika itu demamnya turun. Kenapa kita sekarang nggak bisa? Karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal yang berhubungan dengan akidah. Maka saya agak heran, ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu, bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu, tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? Musibah besar. Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kolbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek. 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka saya katakan Bapak sekalian, kalau Anda punya penyakit apapun, pengobatan yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah bacalah Al-Quran. Di situ ada mukjizatnya. Buat diri kita tuh bergetar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau engkau membaca Quran, maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Kita begitu gampang lihat sesuatu yang akhirnya mungkin heart touching, heart soothing, mata kita mengalir. Tapi kenapa Al-Quran tidak memberikan efek gitu loh? Ya. Kenapa Al-Quran? Ini saya katakan tadi, mari kita kembalikan kepada tanda kutip softwarenya Allah. Ya. Maka ketika Anda baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini menjadi wasilah penyembuhan penyakitku. Bisa nggak? Insya Allah, kalau kita yakin pasti bisa. Ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini meningkatkan kecerdasan. Seringnya kita punya sesuatu yang besar, tapi kita tidak memanfaatkan. Contoh, air Zam-Zam. Anda tahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ketika minum air Zam-Zam, apa yang dia baca atau dia niatkan? Kita selama ini ketika minum air Zam-Zam mintanya apa? Rezeki, jodoh, kesehatan. Imam Syafi'i ketika meminum air Zam-Zam, dia minta apa? 3 hal yang beliau minta. Ya Allah jadikan aku ulamanya umat ini. Minum air Zam-Zam. Ya Allah jadikan, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua,
Beliau, ya Allah, dengan wasilah air Zam-Zam ini matikan aku dalam husnul khotimah. Itu lama. Kita mengerdirkan sesuatu. Kita menyempitkan sesuatu yang jelas besar kebaikan di situ. Imam Abu Hadifah, apa yang beliau kerjakan ketika minum air Zam-Zam? Dia bilang, ya Allah, dengan keberkahan air Zam-Zam ini, bukan air Zam-Zam nih, contoh aja. Dia katakan apa? Ya Allah, hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Pikir lu jauh banget di depan sana. Maka ada pernah suatu kisah, saya pernah baca kisah ini, seorang wanita muslim di Jerman, dia divonis sama dokter, kena kanker. Kanker ini sudah stadium lanjut, kisah nyata, saya baca itu, dan subhanallah, akhirnya dia, karena dia muslim, apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia, udah dokter bilang ini nggak lama hidupnya lah gitu loh. Bahasa teorinya begitu. Apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh, nangis di hadapan Allah, minta semua. Tiba-tiba waktu dia nangis itu, ada seorang askar wanita menghampiri dia. Ibu, kenapa menangis? Dia bilang, saya sakit kanker gini, dia bilang. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Di sini ada suatu hal yang luar biasa, kata tentara tadi. Apa itu? Zam-Zam. Mintalah sama Allah dengan Zam-Zam tadi. Dia minum Zam-Zam tadi dengan keyakinan yang luar biasa. Pulang dia ke Jerman, dicek lagi, hilang semua kankernya. Makanya saya katakan, kita nih untuk beribadah tadi, untuk jadi upload tadi, toolsnya sudah Allah siapkan, teman sekalian. Udah Allah siapkan. Kalau Anda tahu, mungkin belum tahu ya, kalau saya sakit atau keluarga sakit, anak sakit, yang saya kerjakan pertama kali apa? Saya akan ambil handphone. Ngapain? Saya akan m-banking, saya akan bersedekah, minta sama Allah dengan keberkahan sedekah tadi, ya Allah sembuhkan penyakit ini gitu. Itu software yang ketiga. Tadi kan sholat, puasa, sedekah.